Di balik sikap tegasnya sebagai mantan pasukan militer, Prabowo rupanya sosok yang begitu sayang terhadap binatang. Bahkan saking sayangnya, ia beberapa kali dipergoki ajudannya bisa berkomunikasi dengan semut, nyamuk, dan kuda. Aneh bin ajaib, hewan-hewan ini pun seakan menuruti perintah Prabowo. Seperti apa kisahnya? Simak selengkapnya. Prabowo ternyata seringkali menjadi korban budak cinta si Bobby. Jangan salah, Bobby adalah nama kucing kesayangan Prabowo. Dalam podcast bersama Deddy Corbuzier yang dilakukan pada tahun 2021 lalu, Prabowo bercerita bahwa kucing itu sebenarnya adalah kucing liar. Bobby begitu saja datang ke kediaman Prabowo ketika rumah tersebut sedang direnovasi. Karena merasa nyaman, Bobby sontak tak mau lagi kembali ke jalan. Bahkan ia merasa seperti bos besar saat berada di rumah Prabowo di Kertanegara. Dia itu kurang ajar kadang-kadang. Dia merasa dirinya bos di situ, kata Prabowo. Pernah suatu ketika Bobby malah buang air sembarangan. Saat rumah Prabowo didatangi tamu, Bobby malah buang air kecil di sepatu hingga tas milik tamu-tamu tersebut. Bahkan saking nakalnya, tas mahal bermerek Hermes milik ibu-ibu yang datang ke rumah Prabowo menjadi sasaran Bobby. Beruntung pemilik sepatu dan tas tersebut tidak marah dan meminta ganti rugi. Suatu hari sesampainya di Kertanegara, seperti biasa Pak Prabowo disambut hangat oleh sang penguasa Kertanegara alias kucing Bobby. Saking dekatnya, Bobby memiliki kebiasaan unik. Suatu hari, Pak Prabowo lupa bermain dengannya ketika tiba di Kertanegara. Prabowo juga lupa pamit ketika ingin kembali ke Hambalang. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, Bobby mogok makan dan acuh ketika dipanggil. Prabowo juga diketahui mengadopsi beberapa kucing. Selain Bobby, ada juga kucing milik Prabowo yang bernama Miko, Miki, dan Mika. Nah, selain kucing, ternyata Pak Prabowo juga gemar berbicara dengan hewan seperti semut, nyamuk, dan kuda. Adalah sang ajudan pribadi, Rizky Irimansyah, menceritakan pengalaman yang didapat saat bertugas mendampingi Prabowo dalam Instagramnya. Rizky mengungkapkan dirinya beberapa kali sempat memergoki kemampuan unik Prabowo itu. Ini memang aneh tapi nyata. Sebagaimana diceritakan Rizky, pernah suatu ketika saat sarapan pagi, ikan salmon yang akan dimakan oleh Pak Prabowo dikerumuni oleh semut. Lalu secara refleks, pengawal mengambil salmon itu dengan niat mengganti dengan salmon yang baru. Tiba-tiba Pak Prabowo mencegah, lalu mengambil piring salmon yang dikerubuti oleh semut-semut tadi dan berkata, "Semut, saya mau makan. Tolong kamu jangan di sini." Lalu piring salmon itu diletakkan persis di meja kecil sebelah kursi Prabowo. Lantas apa yang terjadi? Kurang dari 1 menit, salmon itu bersih tanpa seekor semut pun yang mengkerubuti salmon. Setelah bersih dari semut, Pak Prabowo kemudian memakan salmon tadi. Tak hanya itu, Rizky juga menceritakan pengalaman lain saat dirinya memergoki Prabowo berbicara dengan nyamuk di ruang kerjanya. Suatu ketika, Prabowo sedang diskusi di Hambalang. Mungkin karena pada saat itu musim hujan, jadi ada beberapa nyamuk yang masuk ke kantor Pak Prabowo. Lalu 2 ekor nyamuk itu hinggap di tangan Pak Prabowo. Dan apa yang terjadi? Pak Prabowo tidak mengibaskan tangannya. Sama seperti semut tadi, ia malah meminta 2 nyamuk itu untuk segera pergi. Tidak butuh waktu lama, nyamuk-nyamuk itu langsung pergi. Selain Bobby, Prabowo juga diketahui hobi berkuda dan memiliki banyak kuda di rumahnya. Cerita soal kuda Prabowo juga diungkapkan Rizky, di mana kuda tersebut ada yang tidak mau makan kalau bukan Prabowo yang menyuapinya. Belum lagi dengan kuda kesayangan Pak Prabowo yang setiap pagi selalu memanggil Pak Prabowo untuk meminta apel dan wortel. Nama kuda itu Prinsip. Dia juga unik, hanya mau makan kalau disuapi oleh Prabowo sendiri.
Rizky mengaku masih banyak pengalaman yang ia saksikan secara langsung sebagai sekretaris pribadi Pak Prabowo. Prabowo juga kadang berbicara dengan sapi, kambing, burung elang, hingga tikus dan kecoa. Saya merasakan ada seperti gelombang kebaikan dalam diri Pak Prabowo, sehingga hewan-hewan ini merasa aman berada di sekelilingnya, ungkap Rizky. Teman-teman, apa yang kamu rasakan setelah mendengar cerita ini? Silakan berbagi pendapat di kolom komentar. Oh iya, satu lagi. Setelah Pilpres selesai, admin ipedia.id akan kembali mengulas sisi-sisi unik Presiden sebagaimana konten-konten sebelumnya. Tentu yang baiknya kita dukung dan yang buruknya kita akan kritik. Sampai jumpa di konten berikutnya.